Kiara, kebayang gak sih kalau misalkan di situ ada perahu? Oh, iya juga ya. Tapi sayang banget perahu sekarang banyak yang menggunakan energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan yang gimana tuh? Jadi Grace, rata-rata perahu sekarang banyak yang menggunakan minyak solar sebagai bahan bakarnya. Aku takut laut kita akan tercemar dan kotor. Iya ya, apalagi bahan-bahan sekarang banyak yang menggunakan energi tak terbarukan. Kayaknya benda-benda di dunia ini harus perlahan kita ubah jadi energi terbarukan deh. Oh, aku tahu. Perahu panel surya. Nah, ide bagus. Pasti itu akan lebih baik kan? Iya dong, kan menggunakan sinar matahari sebagai sumber energinya. Aku yakin ini akan jadi inovasi baik untuk masa depan. Kayaknya kita butuh teman deh untuk membuat inovasi ini. Nah, itu ada Davon, Ken, sama Tedo. Kita ajak mereka aja yuk. Yuk. Hei, turun! Turun! Apa ini budak? Main saja tahu. Turun. Bantuin kita yuk. Ngapain? Bikin perahu dari panel surya. Bentar lagi paling bangga. Nah, jadi kami dari kelompok 1 akan membuat proyek tentang perahu panel surya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Genoveva Grace Anindita dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Kiara Dia Ayularsati dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Davnius Timotius Sijabat dari absen 10. Saya Kendrick Natanaelso dari absen 21. Saya Theodorikis Brata dari absen 34. Selamat menyaksikan. Dadah! The business. Sebelum kita masuk ke tahap pembuatan perahu panel surya, kelompok kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam kegiatan sehari-hari, kita mengenal banyak sekali alat transportasi, baik yang ada di darat, laut, maupun udara. Alat transportasi sendiri memudahkan kita dalam menjalankan berbagai kegiatan sehari-hari. Salah satu alat transportasi tradisional yang terkenal di Indonesia adalah perahu. Alat transportasi ini menggunakan mesin diesel yang digunakan untuk menggerakkan perahunya dengan memakai bahan bakar yang terbuat dari minyak bumi. Bahan bakar yang digunakan dalam perahu merupakan salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sehingga dapat menyebabkan masalah seperti kerusakan ekosistem, pemanasan global, dan polusi udara. Upaya untuk mengatasi hal tersebut diperlukan alternatif lain dalam penggunaan bahan bakar perahu sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak merusak alam. Kami memiliki inovasi baru yaitu membuat perahu menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui dalam jangka panjang. Pemanfaatan sumber energi yang terbarukan ini juga dapat diaplikasikan ke dalam sistem gerak perahu dengan memanfaatkan sistem panel surya ke dalam sistem perahu dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak pada siang hari, sehingga harapannya dapat mengurangi penggunaan bahan bakar yang tidak terbarukan. Kemudian kita lanjut pada bagian perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama, apa itu perahu panel surya? Yang kedua, bagaimana cara kerja dari perahu panel surya? Yang ketiga, bagaimana proses pembuatan perahu panel surya? Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan apa yang dimiliki dari perahu panel surya? Tujuan dari praktek ini adalah untuk menyadarkan generasi muda agar lebih memilih energi yang ramah lingkungan dan baik bagi alam sekitar dengan cara memilih energi-energi yang dapat diperbarukan seperti sinar matahari, angin, dan air. Selanjutnya, saya akan memulai pembahasan tentang dasar teori. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan energi untuk dipakai dalam aktivitas sehari-hari, misalnya berjalan, bekerja, dan belajar. Energi bisa berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari atau dari berbagai alat elektronik di rumah. Ini dinamakan sumber energi. Dengan adanya sumber energi, semua aktivitas di kehidupan manusia dapat dilakukan. Macam-macam energi dapat diklasifikasikan berdasarkan pemakaiannya dan ketersediaannya. Lalu, ada energi yang diklasifikasikan berdasarkan pemakaiannya, yakni energi primer dan sekunder. Energi primer merupakan energi yang berasal dari sumber energi alami tanpa mengalami perubahan energi, contohnya seperti minyak, bumi, angin, air, batu bara, dan matahari. Lalu ada energi sekunder.
berasal dari sumber energi primer. Dengan kata lain, energi sekunder merupakan energi primer yang sudah mengalami proses tertentu. Sementara itu, sumber energi yang diklasifikasikan berdasarkan ketersediaannya itu ada dua, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarukan dan sumber energi yang terbarukan. Untuk sumber energi yang tidak dapat diperbarukan ini, sesuai dengan namanya, jika telah habis maka tidak dapat diperbarui, dan ketersediaannya ini sangatlah terbatas di alam. Contohnya itu seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya ada sumber energi yang dapat diperbarui. Ini adalah sumber energi yang ketersediaannya di alam itu tidak terbatas dan dapat diperbarui kapan saja. Contohnya itu seperti air, matahari, angin, dan bioenergi. Potensi energi di Indonesia rata-rata masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. Perlu diketahui juga bahwa 85% pasokan listrik di Indonesia berasal dari energi fosil yang jika digunakan terus-menerus akan habis dan menyebabkan ketergantungan energi. Batu bara masih menjadi cadangan besar dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Begitu pula dengan minyak bumi dan gas alam, walaupun persediaannya mulai menurun. Banyak sumber energi alternatif lain yang belum dimanfaatkan secara maksimal di Indonesia. Sumber energi tersebut merupakan sumber energi terbarukan, seperti matahari, air, angin, panas bumi, dan bioenergi. Meskipun energi fosil di Indonesia cukup melimpah, bukan berarti kita terus menggunakannya sehingga tidak memanfaatkan energi terbarukan. Panel surya itu bekerja dengan mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek yang dinamakan fotovoltaik. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah penerimaan cahaya, yaitu proses di mana sel surya menyerap sinar matahari yang kemudian dibutuhkan untuk proses selanjutnya yang dinamakan proses fotovoltaik. Nah, proses fotovoltaik sendiri itu adalah proses di mana energi dari foton memisahkan elektron dari atom semikonduktor yang kemudian menghasilkan arus listrik searah. Yang kemudian arus listrik searah ini akan diubah menjadi arus bolak-balik oleh inverter untuk digunakan dalam rumah tangga atau disalurkan ke jaringan listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan perahu panel surya yang telah kelompok kami buat. Kelebihan yang pertama, perahu ini ramah lingkungan karena memakai energi matahari yang tidak menghasilkan polusi. Selanjutnya, panel surya bisa menghasilkan listrik sendiri melalui sinar matahari tanpa membutuhkan bahan bakar. Yang ketiga, biaya operasionalnya rendah setelah pemasangan selesai. Lalu, perahu ini membantu mengurangi ketergantungan pada energi tak terbarukan. Dan yang terakhir, dalam jangka panjang, penggunaan perahu ini lebih hemat biaya. Lalu ada kelemahan alat. Yang pertama yaitu biaya untuk memasang panel surya cukup mahal. Yang kedua, panel surya hanya bekerja maksimal jika ada sinar matahari sehingga tergantung cuaca. Lalu yang ketiga, baterai untuk menyimpan energi dari panel surya harganya juga mahal. Lalu yang keempat, penggunaan panel surya untuk mentenagai perahu berisiko lebih tinggi dengan air dan benturan menjadi faktor yang bisa menyebabkan kerusakan pada panel surya. Lalu yang kelima, kapasitas energi yang dihasilkan oleh panel surya mungkin tidak cukup untuk perjalanan jarak jauh atau penggunaan yang lebih intensif.